Kenapa manusia itu bakhil? Karena setiap manusia yang lahir itu sudah diwarisi sifat bakhil. Buktikan. Kata ulama ahli hikmah, kenapa bayi yang baru lahir itu tangannya selalu digenggam, rapat, dibuka tidak bisa. Itu ada apa? Dalilun alal hirsil murakkabi fil hayy. Itu satu indikator awal, satu tanda awal bahwa bayi yang baru lahir ke alam dunia ini itu akan menggenggam dunia beserta isinya, tidak akan diberikan kepada orang lain. Tapi justru terbalik ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, tangannya tidak bisa digenggam, dibuka. Seakan-akan dia berkata, "Inni kharajtu minad dunya bila syai'." Coba lihat, aku keluar dari dunia ini ternyata aku tidak pernah membawa apa-apa. Oleh karena itu, apapun jabatan kita, sehebat apapun harta kita, sebanyak apapun harta kita, tidak bisa kita sombongkan dan tidak bisa diandalkan, karena semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam Al-Quran, dunia, harta, materi itu oleh Allah ditamsilkan bagikan air yang diturunkan dari atas langit. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Berilah perumpamaan Muhammad, berilah tamsil Muhammad, bahwa dunia itu bagikan air yang aku turunkan dari atas langit. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Asy-Syaikh Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, paling sedikitnya saya ungkap sekarang, paling sedikitnya kenapa dunia bagikan air? Li'annal ma'a la yastaqirru fi mawdi'in. Air itu tidak pernah menetap dalam satu tempat, selalu berpindah-pindah. Harta juga begitu, tidak pernah menetap dalam satu orang, selalu berpindah-pindah. Dia dulu pejabat, sekarang bukan apa-apa. Dia dulu miskin, sekarang kaya raya. Pindah-pindah. Apalagi wali annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidah. Air itu tidak pernah istiqomah dalam satu keadaan. Air ini, air mineral ini yang ukuran 600 ml ini, air mineral ini sekarang bentuknya bening, jernih. Besok bisa kuning. Kenapa? Setelah kita minum, kita pasti besok akan kencing. Dan yang kuning itu akan bercampur dengan air-air lagi yang lain. Apa? Limbah. Akhirnya apa? Keruh. Dunia juga begitu, pada suatu saat membahagiakan, pada suatu saat dunia itu materi, agak membingungkan. Malah kadang-kadang orang yang bahagia tidak punya apa-apa. Dan kita tahu dalam ilmu medis, dalam ilmu kedokteran, penyakit itu disebabkan 20% oleh makanan, 80% oleh pikiran. Ada saudara-saudara kita yang kena penyakit hipertensi, darah tinggi. Ketika mau makan sate, makan itu sate kambing, tahu-tahu istrinya bilang, "Awas kumat." Itu langsung tinggi darahnya, bukan karena sate. Kenapa? Kaget. Coba yang miskin-miskin kadang-kadang tenang hidupnya walaupun tidak punya apa-apa. Kebahagiaan bukan di rumah mewah, kebahagiaan bukan di mobil mewah. Kadangkala kebahagiaan itu berada di rumah-rumah yang tidak mewah, bahkan SSSSS. Sangat sederhana, sangat sederhana. Rumah mewah mepet sawah. Mepet sawah di mana? Di desa-desa. Bahkan kadang-kadang, masya Allah, saya lihat ya, ada orang punya rumah 2 kamar cuma, anaknya 2, sudah kawin semua. Tahu-tahu sang istri bilang, "Mau tidur di mana kita ini? Anak kita sudah kawin semua, mau tidur di mana?" Tapi suaminya dengan tenang dia bilang, "Tenang, persediaan kita tinggal 1. Mana? Dapur." Setelah tidur di dapur, istrinya bilang, "Mas, kedinginan Mas tidur di dapur." Tenang, orang yang kaya itu yang dingin loh. Untuk dingin, beli AC. Kita sampai masuk angin, tidak usah AC. Bahkan malam hari ini kita tidur disaksikan bintang, gemintang, dan rembulan. Kok bisa Mas? Bocor semua. Tenang.
Hebat. Oleh karena itu, yuk jangan terlalu mikir yang tidak ada. Yang ada disyukuri. Muslimat yang tidak punya emas, tenang. Yang penting Mas Abdurrahman sehat, Mas Abdurrahim sehat. Malah beratnya lebih berat. Kalau itu mungkin 100 gram, Mas Abdurrahman alhamdulillah 70 kilogram. Akhirnya istrinya bilang, wah mas apa kalau Mas Abdurrahman, kalau Mas Abdurrahim tidak bisa dipakai. Loh, anaknya 5 pakai mas apa? Pakai Mas Abdurrahman, pakai Mas Abdurrahim. Loh, kita ini kadang-kadang diruwetkan pikiran oleh sesuatu yang terlalu jauh. Coba kita pikir. Jangankan kita berpikir 1-2 tahun yang akan datang, apa yang kita lakukan besok tidak ada yang mengetahui. Oh mata dari nafsum mada taksibu gada. Besok loh tidak ada yang mengetahui. Loh, umur kita loh sampai saat ini masih misteri. Kapan kita meninggal dunia? Muslim yang datang baru tadi jam 9.50 pagi hari. Ini belum tentu saya bisa pulang. Bisa-bisa saya meninggal di sini, tapi semoga tidak. Ya kasihan istri saya pulang sendirian. Kan begitu. Sudah. Oleh karena itu, ayo syukuri apa yang ada dan jangan selalu berpikir yang tidak ada. Terakhir, ini sudah diberi aba-aba. Terakhir oleh Pak Hamid. Ini pembesar kami. Iya, pembesar kami. Oke, terakhir, kenapa Nabi Muhammad itu sukses? Karena beliau menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad kalau ingin membalas rasa sakit kepada orang lain, Masya Allah, sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena teman sahabat beliau itu bukan polisi, bukan. Siapa? Malaikat Jibril. Coba bayangkan, Malaikat Jibril sangat mampu untuk membalas, tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Nabi Muhammad punya mukjizat. Dari jari-jari Nabi itu keluar air. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyyil muttaba. Tapi Nabi Muhammad hanya memakai 1 kali dan tidak pernah dipakai lagi. Coba teman-teman kita punya kehebatan seperti ini, jari-jarinya keluar air, setiap hari dipakai. Ada teman makan, mau minum, mangap, buka mulutnya. Mau mandi, buka bajunya. Ini pet, ini shower, gitu. Nabi Muhammad tidak pernah sombong, sehingga beliau itu humul, low profile, tawadu. Kenapa? Karena beliau itu menganggap bahwa beliau adalah hamba Allah, tidak ada sedikit pun yang perlu diandalkan. Kenapa? Karena semuanya adalah titipan Allah. Dan jika seperti itu, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Semoga kita bisa tawadu. Amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.